Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Banyak orang kepingin berhasil. Berhasil berarti bermanfaat bagi banyak orang. Adalah salah satu ibadah paling tinggi ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Di kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi pengalaman selama kurang lebih 4 tahun yang tadinya saya mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Untuk memulai semua ini kita butuh kesabaran, pembelajaran, dan tentunya ketekunan dan keuletan. Bagaimana cara kita membangun peternakan secara umum? Kenapa ini penting sekali? Kalau kita tidak kuat di pondasi, pasti akan runtuh atau rugi. Hari ini banyak orang-orang belajar dari medsos tentang peternakan maupun pertanian, dan saya tidak menyalahkan karena mereka berbasic ke produksi. Akibatnya apa? Banyak orang-orang yang berguguran di sana, dan minta maaf, bergugurannya di peternakan maupun pertanian itu rata-rata begini. Ada orang jenuh, ada orang purna atau sudah pensiun, dan ada orang tertentu yang bingung mau kerja apa. Mereka punya modal. Ketika mereka punya modal, mereka pakai bisnis di pertanian maupun peternakan. Padahal mereka sendiri belum pernah berbisnis di situ. Akibatnya apa? Saya jamin kegagalan yang akan didapatkan. Hari-hari ini banyak orang ternak, baik ayam, entok, bebek, kambing, sapi dengan tanda kutip modal besar-besaran. Kalau tidak tahu konsep dalam peternakan, bisa dipastikan gagal. Dan kegagalan ini yang sering ditakutkan bagi para peternak. Kenapa saya membangun peternakan ini dari hal-hal dasar? Saya minta maaf, modal sekarang sudah susah. Ekonomi bukan tambah membaik. Karena sering orang gagal dalam pertanian maupun peternakan, akan menambah beban bahwa menjadi petani atau peternak itu suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan. Jadi begini, sering orang beranggapan bahwa hewan terkena penyakit atau virus, jalan satu-satunya harus divaksinasi. Vaksin itu apa toh? Vaksin adalah virus yang dilemahkan ketika ternak dalam kondisi tidak bagus atau kurang fit. Daripada saya mengundang penyakit, lebih baik saya menjaga agar ternak tidak sakit. Vaksin atau virus atau penyakit yang dilemahkan ketika kita memberi vaksin pada waktu ternak kita dalam kondisi kurang fit. Antibodinya harusnya ketika virus ini dimasukkan ke dalam ternak, harapan kita tubuh ternak bisa melemahkan virus dari vaksin ini supaya bisa memenangkan terhadap virus ternak ini. Tapi gara-gara ternak
dalam kondisi kurang fit badannya, virus ini masuk ke darah dan berkembang dan melemahkan sistem antibodi ternak itu sendiri. Akibatnya apa? Secara tidak langsung kita mengundang penyakit ke dalam kandang kita. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Slogan inilah yang saya pakai di dalam kandang saya selama ini. Sebelum datangnya penyakit, saya mencoba untuk membangun antibodi hewan ternak saya sejak dini dengan menggunakan herbal atau jamu. Supaya apa? Supaya antibodinya kuat, karena virus ini yang bisa melawan hanyalah ketahanan antibodi dari ternak itu sendiri. Semua ternak saya rutinkan 3 hari sekali saya kasih herbal dengan tujuan yaitu membangun antibodi hewan ternak itu sendiri. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan diantara lain kunir. Kunir ini sebagai antiseptik, terus jahe. Jahe ini sebagai penghangat dikala cuaca lagi pancaroba, dari dingin ke panas, panas ke dingin. Ini yang kita perlukan adalah jahe. Dan yang ketiga adalah temulawak. Temulawak ini berfungsi sebagai nafsu makan. Kita fermentasi satu persatu dan kita kasih gula sebagai makanan bakteri serta air kelapa. Setelah semuanya terfermentasi selama 15 hari, saya jadikan satu, saya mix semua herbal tersebut, saya jadikan satu dan saya fermentasi lagi selama 15 hari. Jadi totalnya 1 bulan. Penyakit ternak unggas itu menurut saya datangnya 2 kali, karena di negara kita tercinta ini, Indonesia, memiliki yang namanya musim pancaroba. Ingat peraturannya, ternak dilarang sakit. Dilarang sakit bukan berarti tidak bisa sakit. Penyakit dilarang masuk. Supaya penyakit ini dilarang masuk, usahakan kita menjadi peternak mandiri. Kalau kita masih tergantung sama orang, kita tidak bisa mandiri. Dan yang namanya masih tergantung berarti kita di bawah kontrol seseorang. Dan apabila yang menggantung kita ini sudah tidak ada, pasti efek yang akan berimbas kepada kita akan habis, karena kita masih ketergantungan. Supaya kita tidak tergantung, jadi konsepnya kalau kita punya peliharaan, kita harus bertanggung jawab terhadap peliharaan kita. Anggap mereka bagian dari kehidupan kita yang perlu kita rawat, kita jaga, dan kita kelola. Wajib membuatkan pakan. Pakan ini bisa dari sayuran dan buah-buahan maupun biji-bijian yang mengandung mineral dan karbohidrat, protein, vitamin, dan lain sebagainya. Agar ternaknya tidak sakit, buatkan jamu, dan jamunya jangan diberikan pada waktu ternak kita terkena penyakit. Usahakan jamu ini dikasihkan rutin ketika ternak dalam kondisi fit. Berikan secara rutin sebelum penyakit datang. Tujuannya untuk membangun kekebalan tubuh atau antibodi dari ternak itu sendiri. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun bahasa, saya pribadi minta maaf karena saya masih belajar dan masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.